Assalamualaikum Bunda, terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini adalah video pertama aku yang berisikan tentang kisah-kisah inspiratif. Di video pertama kali ini, aku akan menyampaikan kisah inspiratif tentang dahsyatnya doa ibu. Kisah yang pertama adalah tentang Jurayj al-Abid. Jurayj al-Abid adalah seorang yang soleh di tengah kaum Bani Israel. Awal mulanya dia adalah seorang pedagang, kemudian dia lebih cenderung beribadah dan meninggalkan perdagangannya, kemudian dia membangun tempat ibadahnya sendiri di atas bukit. Suatu hari Bunda Jurayj datang menghampiri Jurayj bermaksud untuk berbincang-bincang dengan anaknya. Kemudian Bunda Jurayj berdiri di bawah bukit dan melihat ke atas bukit di tempat ibadahnya Jurayj tersebut dan memanggil si Jurayj ini. "Wahai Jurayj, aku ibumu, turunlah dan datanglah kepadaku dan berbincanglah denganku." Namun pada saat itu Jurayj sedang melakukan ibadah sholat. Sayup-sayup terdengar suara ibunya memanggil, kemudian Jurayj bergumam di dalam hatinya, "Sholatku atau ibuku?" Jurayj lebih memilih sholatnya dan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Keesokan harinya, ibunda Jurayj datang lagi bermaksud untuk berbincang dengan Jurayj. Kemudian ibundanya memanggil si Jurayj lagi dan ibunda Jurayj mencoba memanggil anaknya lagi. "Wahai Jurayj, aku adalah ibumu, datanglah kepadaku dan berbincanglah denganku." Tapi si Jurayj ternyata sedang sholat lagi. Kemudian Jurayj lebih memilih sholatnya dan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Di hari ketiga, ibunda Jurayj mendatangi anaknya lagi bermaksud untuk berbincang-bincang dengan anaknya. Namun ternyata Jurayj sedang melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dan Jurayj lebih memilih sholatnya ketimbang ibunya. Di situ, karena ini udah yang ketiga kalinya, ibunda Jurayj merasa kecewa dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, jangan engkau matikan anakku sebelum engkau tampakkan wajah pelacur kepadanya." Ini dia ya bun, poin dari kisah yang aku sampaikan. Doa ibu itu menembus langit. Jadi doa ibu Jurayj didengar oleh Allah. Allah sudah menyiapkan sebab akibatnya yang menjadikan doa ibu Jurayj ini terkabul. Sebabnya adalah kaum Bani Israel membicarakan tentang kesolehannya Jurayj, ketaatannya, kehusyukannya yang tidak tergoda oleh apapun. Dan hal itu terdengar oleh seorang wanita tunasusila pada saat itu. Jadi di zaman itu ada seorang wanita tunasusila yang kecantikannya diakui pada zaman itu dan tidak ada seorang pun yang tidak tergoda olehnya. Si perempuan ini berjanji kepada kaum Bani Israel bahwasanya dia akan menaklukkan Jurayj. Datanglah perempuan ini ke tempat ibadahnya Jurayj dan berusaha menggoda Jurayj, namun Jurayj tidak tergoda. Dia tetap khusyuk beribadah seolah-olah tidak mendengar godaan dan melihat godaan dari perempuan tersebut. Karena merasa kecewa perempuan ini tidak bisa menaklukkan Jurayj dan dia sudah terlanjur berjanji kepada kaum Bani Israel, dia mencari cara bagaimana agar tetap bisa menjatuhkan Jurayj di tengah kaum Bani Israel. Ternyata di sekitaran tempat ibadahnya Jurayj ada seorang penggembala kambing. Si penggembala kambing itu menginap di tempat ibadahnya Jurayj. Jadi mungkin tempat ibadahnya Jurayj ini tidak hanya sekadar untuk tempat sholat, karena Jurayj menetap di situ setiap hari, tapi juga disediakan untuk tempat tidurnya, tempat istirahat, tempat sholat dan sedemikian rupa karena Jurayj menetap di situ. Suatu hari penggembala kambing ini menginap di tempatnya Jurayj. Kemudian datanglah si perempuan tadi untuk menggoda si penggembala itu dan mereka berbuat suatu hal yang tidak baik. Akhirnya si perempuan ini hamil. Setelah beberapa bulan kemudian, si perempuan ini datang ke tengah kaum Bani Israel dengan menggendong seorang anak. Kemudian dia menyampaikan bahwa anak tersebut adalah anaknya Jurayj. Kaum Bani Israel marah dong, karena mereka menyangka Jurayj adalah seorang yang baik, seorang yang soleh, tetapi ternyata tergoda juga oleh seorang wanita tunasusila. Kemudian mereka datang menghampiri tempat ibadahnya Jurayj dan menyuruh Jurayj berhenti beribadah. Jurayj ini tidak menghiraukan orang-orang yang datang. Kemudian kaum Bani Israel marah dan menghancurkan tempat ibadahnya. Jurayj menyampaikan bahwasanya perkataan perempuan tersebut adalah fitnah. Fitnah bun. Jurayj meminta waktu sebentar untuk berwudu dan sholat. Setelah selesai sholat, Jurayj menghampiri perempuan yang menggendong bayi tersebut bersama orang-orang Bani Israel yang telah menunggunya. Kemudian si Jurayj ini memegang bayi, perut si bayi dan bertanya, "Siapa bapakmu?" Dengan kuasa Allah, bayi tersebut bisa berbicara dan berkata, "Bapakku adalah si Fulan, si penggembala kambing." Orang-orang yang menyaksikan tentunya terkejut menyaksikan hal tersebut. Mereka menyadari bahwasanya Jurayj memang benar ahli ibadah. Mereka berjanji akan membangunkan kembali tempat ibadahnya Jurayj dari emas, tetapi Jurayj menolaknya dan hanya meminta untuk membangunkan tempat ibadahnya seperti semula.
Dari kisah ini Bun, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya perkataan seorang ibu yang buruk hanya karena hatinya kesal bisa dikabulkan oleh Allah. Tapi di sini karena Juraij adalah seorang yang ahli ibadah, orang yang baik, Allah menolongnya. Wajar sekali kalau kita kesal, marah karena seharian capek ngurus rumah, ngurus anak, anaknya rewel. Tapi cobalah untuk marah dengan bijak, seperti kisah kedua berikut ini, yaitu doa yang baik, perkataan yang baik dari seorang ibu. Kisah yang kedua ini adalah tentang Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Kecil dilahirkan di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 10 Februari 1960. Masa kecilnya dihabiskan di Riyadh. Pada suatu hari, Sudais kecil sedang bermain di halaman rumah bermain pasir. Sedangkan bundanya di dalam rumah sedang menyiapkan hidangan untuk tamu yang akan datang. Hidangan sudah tersaji namun tamunya belum datang. Tiba-tiba Sudais masuk ke dalam rumah membawa segenggam pasir dan menaburkan pasir tersebut di atas hidangan yang sudah disiapkan ibunya. Ibundanya Sudais ini sangat kesal, tapi dia marah dengan bijak. Ibunda Sudais berkata, "Pergi kamu sana, biar kamu jadi imam di Haramain." Beberapa puluh tahun kemudian, perkataan ibundanya Sudais, doa ibundanya Sudais ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2012, Syekh Sudais diangkat menjadi Imam Al-Haramain atau imam di dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Itu merupakan jabatan khusus setara menteri di Arab Saudi. Sebelumnya, di tahun 2005, Syekh Sudais mendapatkan penghargaan sebagai tokoh muslim 2005 dari penghargaan Al-Quran Internasional Dubai sesi ke-9. Ibunda Syekh Sudais ini Bun, memang adalah seorang yang soleha, dan beliau membiasakan dalam kesehariannya untuk memanggil Sudais dengan panggilan-panggilan yang baik, di mana panggilan kita kepada anak adalah doa. Sang bunda memiliki panggilan kesayangan untuk Syekh Sudais, yaitu Ya Abdurrahman, Ya Hafizal Quran, Ya Imam Masjidil Haram. Dan panggilan-panggilan tersebut adalah bentuk doanya kepada sang anak. Hasilnya, pada usia 12 tahun Syekh Sudais sudah hafal Al-Quran, dan di usia 24 tahun beliau sudah menjadi Imam Al-Haramain. Jadi bunda, dari dua kisah yang udah disampaikan, bisa kita ambil contoh bahwasanya wajar sekali kalau kita marah, tapi marahlah dengan bijak, dengan menyampaikan kata-kata yang baik, sehingga tidak menimbulkan hal buruk di kemudian hari untuk anak kita. Demikian dua kisah untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ya bun. Salam sayang untuk keluarga bunda di rumah. Assalamualaikum.